2021. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo.
suara. Halo dan selamat datang di Sarina Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Adisha Paramasasti akan berbincang-bincang dalam sesi Literature for and by the People bersama Golagong yang merupakan bagian dari acara Litbit. Sejarah sastra yang panjang dan beragam di Indonesia sayangnya tidak tercermin dari indeks literasi warga. Meski dalam beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia rela menjadi peserta dan kontributor yang cukup aktif di platform digital, era digitalisasi telah memungkinkan orang yang tidak memiliki akses sebelumnya untuk memulai proses pembuatan konten mereka bahkan sebelum mereka diberdayakan oleh pemikiran kritis mendalam yang muncul atas pembacaan produk sastra. Kondisi-kondisi tentang literasi dan disrupsi digital inilah yang akan kita bahas bersama dengan Golagong, penulis ratusan buku di Indonesia yang telah menjadi duta baca Indonesia Perpusnas. Halo Pak Golagong, apa kabar? Halo, selamat siang. Hai Pak Golagong, senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak hari ini. Ya, sama, saya juga senang, Mbak Adisa. Oke, Pak Golagong, sebelum kita mulai, boleh nggak saya dan teman-teman yang menonton semua diceritakan bagaimana sih Pak karir Bapak sebagai penulis, apa saja yang membuat Bapak menjadi Duta Baca Indonesia Perpusnas Bapak? Karir penulis saya panjang ya, kalau diceritakan. Boleh nggak saya memaparkan lewat materi PowerPoint? Boleh Pak, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke. Ya, udah tampak? Tampak Bapak. Oke, Mbak Adisa, ini saya setiap ada pertemuan seperti ini, hidup tuh bergeraknya dengan cepat, sehingga saya selalu mengubah konsep. Nah, kali ini saya membuat konsep 4 pilar Duta Baca Indonesia menuju bonus demografi. Jadi perjalanan karir ke penulisan saya ini, kemudian saya konsepkan seperti ini. Pertama, keluarga. Kedua, komunitas. Ketiga, teknologi. Nah, ini yang baru nih saya masukkan. Teknologi, informasi, komunikasi. Dan yang terakhir, jejaring. Gitu, lanjut ya. Nih, selama ini Mbak Adisa merasa nggak bahwa kita selalu memberi makan dari perut, dari tenggorokan ke perut, beralamatnya di toilet? Ngerasa nggak? Ya betul Bapak. Ya betul ya. Nah, betul. kita sering lupa nih, semua yang hadir hari ini, lupa memberi makan dari tenggorokan ke atas. Karena itu semacam investasi. Kita kan pengennya yang cash and carry ya. Nah, kita lupa kalau membeli buku itu untuk investasi masa depan. Nah, ini yang akan saya bagikan. Nah, kenapa saya bilang tadi pertama keluarga? Mbak Adisa punya nggak perpustakaan di rumah? Punya Pak, kecil. Punya ya? Ada. Nah, ada ya. Nah, ini ruang tamu saya nih Mbak Adisa. Ini saya ingin ngasih tahu bahwa saya jadi duta baca, ini terkait juga dengan lingkungan di rumah. Ini teras rumah saya, buku juga. Saya nggak punya furnitur, propertinya ya udah buku aja. Ini ruang kerja saya. Nah sekarang nih, ini ruang kerja saya sekarang ada di sini. Ini ruang santai saya kalau nonton TV-TV kabel. Nah, jadi semua itu tadi kan Mbak Adisa bicara soal karir kepenulisan saya. Kalau saya nggak jatuh dari pohon, diamputasi, barangkali saya jadi anak nakal kali ya. Karena memang waktu kecil itu nakalnya luar biasa. Agresif kalau kata orang tua. Kinestetisnya itu, motoriknya tuh luar biasa. Sehingga saya jatuh dari pohon, harus diamputasi. Nah, di sini Mbak Adisa, mulai senang saya membaca buku. Jadi setelah diamputasi kelas 5 SD, tahun jadul, tahun 74, oleh orang tua, saya disarankan untuk membaca, berolahraga, badminton, dan mendengarkan dongeng. Mbak Adisa, kalau sebelum tidur, gelombang alfanya sering dikasih dongeng nggak sama orang tua?
Saya membacakan dongeng, Pak, untuk anak saya, Pak. Ya gitu ya, bagus ya. Nah, ini kata orang tua, saya tidak akan minder kalau melakukan ini. Nih, jadi saya nggak punya cita-cita jadi penulis, saya pengen jadi pilot. Tapi ketika jatuh harus diamputasi, gugurlah cita-citanya. Ini ya, dongeng Nusantara, dongeng dunia, dongeng lisan seperti si Kancil. Nah, yang paling menarik, saya ini sebelum jadi penulis atlet badminton, Mbak, atlet cacat. Jadi saya ini juara badminton dari tahun 86 sampai tahun 89 se-Asia Pasifik. Jadi saya atlet. Nah, pulang dari Jepang juara double badminton, saya pikir saya akan jadi pelatih untuk olahraga cacat. Tapi waktu itu pemerintah kita memang belum begitu perhatian lah sama atlet-atlet cacat. Bahkan atlet normal pun sering diterlantarkan. Nah, akhirnya hobi saya membacalah yang menyelamatkan saya. Saya bilang ke orang tua, saya gantung raket, saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, saya melamar ke Gramedia Majalah, menyerahkan novel Balada Siroy, dimuat di majalah Hai, lalu diterbitkan oleh Gramedia. Tanpa terasa, setelah membaca, saya senang menulis. Akhirnya 125 buku. Itu sejarah awal saya itu, Mbak. Ini hadiah lain lagi juga, saya punya istri yang soleha, cantik, punya anak juga yang hobi baca. Mereka dapat beasiswa di Cina, di Abu Dhabi. Yang ketiga keempatnya sedang merintis juga keluar. Dengan buku, ini risetnya. Riset kemana-mana saya traveling. Nah, dari keluarga, kemudian ke komunitas, Mbak. Jadi apa-apa yang saya dapat di rumah, lalu saya jadi penulis, lalu saya sebarkan tuh di lingkungan, Mbak. Saya bikin rumah dunia. Ya, ada kelas menulisnya. Jadi rumah dunia itu memindahkan dunia ke rumah. Lewat sastra, jurnalistik, dan film. Kata, suara, rupa, dan warna. Jadi kemampuan saya menulis, saya berikan kepada masyarakat, kepada orang-orang. Saya bilang ke mereka, kamu tidak perlu punya cita-cita. Nah, kalau mau belajar, bisa ke saya. Rata-rata 0, Mbak, yang Mbak bilang tadi. Mereka 0 literasi. Jadi rupanya, Mbak, ketika mereka mengakses buku di rumah saya, rumah dunia tadi, ribuan buku, belasan ribu buku, itu dalam skala kecil, yang tadinya nggak bisa baca, yang nggak pernah baca, misalnya orang Bekasi kuliah di Serang, 0 literasi, lalu tiap hari suruh saya baca, saya suruh baca buku. Tiba-tiba jadi pangeran, Mbak. Jadi rupanya, kenapa minat baca kita rendah? Persoalannya karena akses bukunya, Mbak. Karena kita negara kepulauan itu. 17.000 pulau. Yang Papua gimana? Orang Papua tuh senang baca. Tapi aksesnya susah. Tahu kan, beli buku 50.000, ngirim ke Papua 125.000 rupiah. Jadi harga ekspedisinya lebih mahal. Nah, lalu teknologi informasi komunikasi yang saya geluti sekarang. Jadi saya beradaptasi. Saya bekerja di RCTI, lalu ekranisasi dari novel ke film. Novel saya Balada Siroy yang diterbitkan Gramedia nanti akan ada filmnya. Saya juga harus beradaptasi, punya akun medsos. Yang tadi itu ciri-ciri orang sukses bukan karena dia kaya atau pintar, tapi karena dia beradaptasi. Kalau nggak masuk ke medsos atau ke internet, ketik tadi, saya akan terlindas zaman. Jadi quote Pramudia itu bahwa jika kamu tidak menulis akan terlindas dari zaman, harus ditambahi. Jika tidak memiliki akun medsos, akan terlindas oleh zaman. Oleh zaman. Betul, Bapak. Gitu ya, Mbak? Betul sekali, Pak. Apalagi sekarang semuanya kan sudah gencar sekali ya untuk media sosial itu. Iya. Nah, setelah tadi teknologi informasi dan komunikasi, saya juga membuat fanpage Gerakan Indonesia Menulis, Duta Baca Indonesia. Terus, nah dari itu semua tiba-tiba saya diamanahi, Mbak, untuk jadi Duta Baca Indonesia. Nah, ini yang agak berat nih. Kenapa? Karena Perpustakaan Nasional itu sekarang merevitalisasi, Mbak. Jadi saya sekarang tidak sekadar penulis, tapi saya menjadi agen sekarang, Mbak. Saya menjadi agen Perpusnas, bahwa saya harus memberitahu sekarang perpustakaan di seluruh Indonesia itu menjadi learning center, tidak lagi eksklusif, tapi berbasis inklusi sosial. Orang pakai sendal boleh masuk sekarang, rakyat biasa boleh masuk. Nah, dengan membaca buku itu diharapkan mereka bisa mengaplikasikannya, jadi aplikatif. Nah, saya harus memberitahu itu. Kemudian
Yang paling menyedihkan lagi ketika saya diberitahu, Mas Gong, Indonesia kekurangan buku. Jadi yang tadi dibilang itu Mbak, saya ini penulis, ternyata Indonesia itu satu orang butuh 3 buku 1 tahun. Yang terjadi apa? 90 orang rebutan 1 buku. Nah, saya sudah menulis 125 buku, ternyata masih kurang. Pertanyaannya, Indonesia nggak mampu beli buku banyak, atau nggak ada penulis, atau sedikit penulisnya, atau aksesnya tadi. Nah, Perpusnas juga sekarang mencoba memberitahu kepada saya, orang-orang seperti saya, Mbak, atau siapapun yang menulis, yang bergiat di literasi, ditampung sama Perpusnas. Diberitahu ada semacam akademi literasi secara online. Nah, ini Mbak, yang saya katakan tadi, dari 3 hal itu, sebagai duta baca, sekarang plus penulis, penulis, akhirnya saya bersafari Mbak. Bersafari, kemarin saya 3 minggu di 12 kota, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu berkampanye ke desa-desa. Nah, besok nih Mbak, bulan Januari tanggal 18 sampai 25 Maret, saya bawa mobil, mudah-mudahan Perpusnas tidak membatalkan rencananya memberi pinjaman mobil dinas Duta Baca Indonesia. Saya dengan teman-teman penulis akan safari literasi 18 Januari sampai ke Kupang. 2 bulan, Mbak. Ini mudah-mudahan sekarang ada yang nonton ya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tugasnya selain saya mengajari menulis, agar penulis-penulis muncul di daerah-daerah, agar kekurangan buku itu teratasi, safari literasi. Nah, ini nanti ada videonya tuh, Mbak. Nah, ini pelatihan penulis ya, di safari literasi itu. Terima kasih. Itu paparan singkat saya. Boleh nggak putar video dulu, Mbak? Boleh, Bapak. Silahkan. Nah, silakan Mas Farhan untuk hidangan penutup dari saya. Program kerja saya salah satunya adalah Gerakan Indonesia Menulis. Nah, Gerakan Indonesia Menulis ini harus disosialisasikan dengan cara safari literasi. Safari literasi di Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Saya akan membagikan bagaimana cara menulis kisah-kisah inspiratif di lingkungan kita. Perselingkuhan memang menyakitkan, bukan masalah takut akan kehilangan pasangan, tetapi lebih kepada merasa tidak dihargai oleh pasangan. Karena saya tidak tahu siapa kakek saya berpikir cucunya cucu saya harus tahu saya dengan karya. Karena buku yang kita terbitkan pasti tersimpan di Perpustakaan Nasional. 100 tahun yang akan datang tetap terdokumentasi di sana. Cucunya cucu kita pasti tahu siapa kita.
Nah, di dalam buku ini saya ingin membagikan prinsip hidup bahwa kalau kita sedang sedih, patah semangat, itu kita smash aja supaya kita memenangkan kompetisi hidup ini. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, berdaya dengan buku. Oke, berdaya dengan buku, Mbak. Ini door prize ya, nanti saya kasih hadiah. Yang aktif nanya, ada 2 buku saya kasih buat partisipan lah sekarang ya. Nih 2 buku. Keren banget. Jadi Silakan, Mbak. jangan lupa nanya karena nanti ada hadiah dari Pak Golagong berarti ya. Oke Pak, tadi kan kita udah lihat pemaparan Bapak, udah lihat video dari Bapak gitu. Sebenarnya kita bisa lihat bahwa kecintaan akan buku itu harus ditumbuhkan sedari dini dari lingkungan paling dekat gitu ya Pak ya. Dan tadi kita juga lihat video Bapak bagaimana animo yang mengikuti gitu. Bahkan tadi beberapa kali saya sempat kayak merinding gitu melihat animonya tinggi sekali ternyata ya Pak ya untuk ke daerah-daerah juga gitu. Ya, tinggi. Oke, sekarang Pak sebagai Duta Baca Nasional, menurut Bapak gimana sih kurangnya literasi kita? Kita punya banyak buku bagus, banyak sekali. Kita juga ada banyak banget acara yang berkaitan dengan buku. Tapi kenapa ya indeks literasi kita tuh masih tetap rendah Pak? Menurut Bapak itu apa sih Pak yang terjadi sebenarnya? Ya, saya sebagai Duta Baca Indonesia sekarang sudah berbeda ketika sebagai aktivis ya. Sebagai aktivis literasi, kemudian saya sekarang menjadi agen pemerintah. Saya melihat akses ketika saya berdiskusi dengan Perpusnas, akses pertama kali itu Mbak, akses buku, kesulitan mereka untuk mendapatkan itu karena apa yang tadi saya sebut, jaraknya terlalu jauh. Kemudian yang kedua, kendalanya nih, payung hukum. Indonesia itu pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Jadi dibangun ekosistemnya. Tapi oleh daerah, provinsi, belum diaktifkan, belum ada perda turunannya. Sehingga instansi-instansi terkait di daerah, misalnya di Papua, di di Maluku, selain jaraknya jauh, instansi terkait tidak memiliki daya apa-apa selain anggarannya kecil. Yang paling parah saya dengar, di Bali, Mbak, itu perpustakaan provinsinya terancam tidak ada. Disatukan ke, katakanlah ke sebuah lembaga, misalnya ke sebuah instansi tertentu, jadi sub. Bali tuh Mbak. Nah, jadi menurut saya, masyarakat grassroots ini haus. Mereka ingin maju Mbak, ingin pintar. Ingin seperti saya. Nah, saya bisa pintar kenapa? Karena saya tinggal di kota. Ya, akses bukunya mudah. Saya tinggal di pinggir alun-alun kota, ke perpustakaan cuman sepelemparan batu. Orang tua saya guru, minta buku dibeliin buku. Nah, sementara yang di desa-desa nggak ada yang mikirin. Itu sebetulnya. Tapi kalau Mbak datang ke desa, bawa buku semobil, habis itu Mbak. Dibikin satu taman bacaan, saya udah berapa belas tahun yang ngurusin ini. Dengan teman-teman di forum Taman Bacaan Masyarakat, di gerakan pemasyarakatan minat baca, dengan forum Lingkar Pena, dengan Rumah Dunia di Banten, itu datang ke satu desa, bawa misalnya berapa dus, bikin Taman Bacaan Masyarakat, atau saya pakai perpustakaan keliling. Nah sekarang kan safari literasi, nanti datang penetrasi ke daerah-daerah. Itu persoalannya, itu aja. Eksekutif di hulunya belum berperan maksimal. Baik Pak, jadi kira-kira kalau kita mengharapkan satu sisi saja, pemerintah saja gitu kan sepertinya berat ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan kebutuhan akan literasi ini gitu? Apakah kita harus mulai dari sekolah-sekolah? Apakah kita harus mulai dari area lain yang mungkin lebih berdekatan dengan masyarakat grassroots ini atau bagaimana Pak kiranya Pak? Ya,
Semua sebetulnya sudah di jalurnya masing-masing. Misalnya Perpustakaan Nasional dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, mitranya. Kalau Kemdikbud, mitranya dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian saya di sini menjadi semacam apa ya, motivatornya lah. Tadi ambasadornya itu ya, duta bacanya. Kemudian kami bersinergi literasi kolaborasi. Nah, yang tadi kata Perpusnas, kita kekurangan buku. Nah, ada aktivis misalnya sahabat literasi Maman Suherman, ada 1001 buku, ada pustaka bergerak, ada tadi ya Forum Karpena. Secara komunitas atau perorangan, semuanya menghimpun buku, mengumpulkan buku, rasa solidaritas kita dikirim ke Papua. Ada satu jasa kurir yang menggratiskan. Dulu pernah ada PT Pos Indonesia dengan free cargo literasi, Mbak. Jadi kalau ngirim negara memfasilitasi PT Pos, tapi 1 tahun, kemudian mereka menginformasikan dananya terlalu besar, sehingga kembali lagi nol. Nah, jadi yang saya sih menyarankan tetap harus ada perda di daerah, ya Mbak ya. Kalau misalnya kita ambil satu contoh ya Mbak ya, Papua. Teman-teman saya yang penulis kalau mau nyetak buku harus ke Jawa. Ya kan? Di sana ada instansi. Kalau misalnya sudah ada payung hukumnya, otonomi daerah nih, berkah otonomi daerah harusnya segala sektor tuh. Salah satunya misalnya perda, undang-undang sistem perbukuan. Sehingga kalau saya penulis Papua nyetak buku, perpustakaan daerahnya itu pasti punya dana karena sudah ada perdanya. Maka investor IKP misalnya, IKP dari pusat akan mendukung IKP daerah. Gramedia nanti bisa buka tuh di sana, kirim mesin cetaknya, udah buka aja di sana percetakan. Karena ada payung hukumnya. Nah, maka Papua bisa mengurusi sendiri tuh urusan buku. Nggak usah ke Jawa lagi. Jadi pesta pora di sana. Nah, kalau mereka butuh penulis saya misalnya yang sifatnya Jakarta, yang sifatnya distribusinya lebih luas misalnya ya. Saya agak ragu menyebut penulis nasional nih, tapi saya lebih menyebut dicetak oleh Gramedia, distribusinya lebih dominan. Nanti saya ngasih naskah aja ke Papua. Tuh ada naskah. Sehingga percetakan Papua di sana sudah mengurusi sendiri. Nah, maka nggak akan keluar kos lebih mahal untuk mendatangkan buku ke Papua. Itu sih Mbak persoalannya. Minat bacanya tinggi, tapi pengadaan bukunya kurang, akses bukunya. Itu. Jadi ini benar-benar akarnya ada di akses ya Pak. Mungkin juga ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, negara kita negara kepulauan, banyak sekali stakeholder yang membuat pengiriman ini menambah tingginya harga buku di mana mungkin masyarakat kita memang belum terfokus di situ gitu ya. Misalnya gini, tidak jambu tuh jambu kalau kita dihadapkan dengan Singapura yang minat bacanya tinggi. Singapura lawan aja sama Jawa Barat lah, se-Jawa Barat aja, atau Singapura lawan aja se-Jogja misalnya. Barangkali seimbang, jadi tidak jambu tuh jambu Mbak. Ini Indonesia yang 17.000 pulau dihadapkan dengan Singapura, Finlandia yang kecil misalnya. Enggak. Itu. Jadi kita bersemangat. Ya, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat literasi, aktivis literasi udah benar. Ya, jadi media massa juga sekarang harusnya gencar bahwa kita tidak ada masalah. Masalahnya sekarang undang-undang sistem perbukuan harus ada perdanya. Gitu. Di daerah-daerah bikin itu provinsi-provinsi. Di keran aksesnya yang harus dibuka ya Pak ya. Jangan lagi kita diminderkan dengan Indonesia literasi rendah, Indonesia minat baca rendah. Jangan lagi kita diminderkan seperti itu, tapi buatlah peraturan membuka kerannya supaya aksesnya meluas kemanapun gitu ya Pak. Ya. Oke, tadi kita bicara mengenai akses. Sekarang saya mau bicara mengenai hasrat menulis kawula muda. Nah, anak-anak muda ini kan mulai tumbuh nih Pak ya, mulai tumbuh. Mereka juga seperti kita lihat sebenarnya kalau saya bandingkan sama waktu saya kecil, minat baca teman-teman saya juga terlihat jauh lebih menarik sekarang gitu. Apalagi untuk saya yang di Jakarta, kota besar, akses terhadap buku itu gampang. Mau cari buku lokal, mau cari buku import itu sangat mudah. Sehingga bermunculanlah nih generasi-generasi muda yang mulai coba-coba menulis gitu. Menurut Bapak, ada nggak Bapak punya pandangan khusus tentang dorongan menulis di generasi muda ini gitu? Apakah bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana
membimbing mereka supaya mereka bisa suatu hari menjadi seorang golagong gitu Pak? Ya, di era tahun 2000 tiba-tiba saya kan digital imigran, ya. Jadi saya ini manusia 3 zaman, mesin tik, komputer, smartphone, ya. Nah, di tahun 2000 ke sini tiba-tiba infodemik lah atau semacam literasi digital lah ya. Wah, itu luar biasa. 2010 apalagi. 2010 itu tiba-tiba platform digital bermunculan ya. Misalnya perlu disebut nggak ya? Pokoknya platform digital lah ya. A, B, C gitu. Termasuk Gramedia sendiri juga punya tuh. Nah, saya melihat gairah anak muda sekarang terutama generasi Z terhadap dunia tulis menulis, literasi baca tulis itu besar, Mbak. Tapi medianya yang berbeda. Jadi memang begitu zaman kita harus beradaptasi. Kita ingat ya, misalnya Cai Lun itu kan menemukan kertas di Cina, itu abad 1. Sebelumnya kan mereka nulis di di daun, ya kan, di kulit kayu. Ketika seseorang menemukan kertas, maka teknologi kayu hilang, ya kan? Orang marah-marah tuh, wah nggak bisa lagi jual kulit kayu dan sebagainya. Sekarang ada kertas. Nah, orang yang tidak mau beradaptasi, pengusaha-pengusaha minggir. Nah, lalu orang mulai tuh mencari serbuk bubur kertas ya. Dan abad 15 muncul lagi yang baru nih. Johannes Gutenberg, dia menemukan mesin cetak. Ya. Nah, kemudian yang tadi tulis tangan, orang-orang yang juru tulis, bisnisnya tergeser dong. Ya kan? Karena sudah ada mesin cetak. Nah, sekarang tiba-tiba paperless. Ya, orang yang tadinya skripsi, ngetik skripsi udah nggak bisa sekarang. Nah, jadi memang begitu hidup. Jadi sekarang saya juga karya novel saya terbaru, Lelaki di Tanah Perawan, itu ada di platform digital. Para penulis ada di Lestari juga masuk ke situ. Wah, di Lestari apalagi tuh, dia sangat progresif ya. Jadi anak-anak muda sekarang jangan diomelin mulu. Anak remaja generasi Z dibimbing aja, bahasanya bahasa alay nggak apa-apa. Zaman dulu juga pernah perpindahan bahasa gaul, bahasa bencong, bahasa banci kalau bahasa dulu tuh ya, bahasa preman, bahasa banci. Sekarang bahasa alay nggak apa-apa, itu hidup perkembangan. Jadi media digital itu sekarang justru berkahnya bagi saya menjadi lebih produktif. Nah, memang sisi buruknya, kalau saya mengalami dulu tidak copy paste, kebiasaan itu saya bawa ke sekarang. Saya nggak pernah berani copy paste, ya. Nah, anak-anak generasi Z sekarang tidak terlatih menulis dulu seperti saya pakai mesin tik. Sekarang risetnya riset pustaka aja, buka mbah Google, beres. Kadang-kadang mereka copy paste, simpen aja. Mereka lupa bahwa itu hak intelektual. Itu aja sih sebetulnya yang perlu diberi penyuluhan. Cakap digital itu. Jadi jangan diomelin generasi Z, nulis. Sekarang muncul lagi katanya tulisan-tulisan pornografi. Di era saya juga banyak stensilan itu, ya. Annie Arrow itu banyak. Dia sekolah baca novel apa, tiba-tiba baca stensilan. Sekarang memproduksi itu nggak apa-apa. Dibikin di rumahnya aja, literasi keluarga diberitahu kalau mau menulis yang baik-baik. Nanti juga mereka sesuai umur nanti akan tersaring, alam akan tersaring. Jadi ini yang menggembirakan, Mbak. Ipusnas sekarang diunduh banyak sekali, puluhan ribu. Begitu juga platform digital lain. Kabar yang menggembirakan, Mbak. Gitu. Selama ini kan kita selalu berpusat di isu pada urgensi membaca gitu ya Pak. Tapi berdasarkan paparan Bapak, sebenarnya kalau menurut saya sekarang tidak pada tempatnya lagi untuk urgensi membaca gitu. Kalau saya lihat lebih ke urgensi menulis gitu. Karena Indonesia banyak orang mau nulis, tapi untuk mencari penulis yang benar-benar berkualitas, yang bisa sesuai yang Bapak bilang tadi, tidak melakukan plagiarisme, tidak melakukan copy paste, itu masih sulit gitu. Menurut Bapak dorongannya harus seperti apa Pak? Dorongan untuk menjadi penulis yang baik. Gitu. Ya, nah tentu saya sebagai Duta Baca Indonesia nih ya,
tugas saya yang diamanahi dari Perpusnas itu safari literasi ini memberitahu. Jadi kita jangan bosan memberikan penyuluhan. Bagaimanapun tetap Mbak, saya koreksi bahwa untuk jadi penulis itu harus membaca. Membacanya boleh media digital, nggak ada masalah. Nah, jadi kan sekarang platform-platform digital, Ipusnas sendiri sudah banyak jutaan judul buku untuk kita baca. Nah, untuk jadi seorang penulis yang baik harus melewati proses itu. Ada 3. Riset itu membaca teks dan konteks, kemudian merenungkan, menulis, lalu swasunting. Nah, jadi anak-anak generasi Z sekarang, saya sering jadi juri. Mereka kadangkala menyebutnya bukan menjiplak tapi menghafal. Misalnya lomba menulis puisi, lalu dibacakan kan? Nah, mereka membacakan tuh Mbak. Wah ini kan karya Anu. Kata dia, kamu ngejiplak. Saya nggak menjiplak, saya hafal. Jadi yang disebut menjiplak itu ada barangnya, ya, kayak nyontek lah kalau kita ulangan. Ada yang punya pemahaman begitu. Jadi kalau dihafalin, ditutup bukunya, ditulis, itu bukan menjiplak, tapi menghafal. Nah, hal itu menurut mereka dibenarkan. Kayak gitu. Jadi, problem-problem itu. Ya, memang budaya literasi digital ini sangat menggiurkan ya Mbak ya. Konten kreatif, misalnya ya, konten-konten di media digital itu mengejar viewer, mengejar monetisasi, sehingga peran keluarga atau di sekolah-sekolah itu harus lebih proaktif memberitahu pagar-pagarnya Mbak. Nah, saya melihat misalnya pemerintah sekarang sudah mengeluarkan gerakan literasi nasional. Di dalamnya itu ada gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Nah, pemerintah menyerahkan itu kepada masyarakat, partisipasi publik. Yang di keluarga ini konsepnya, yang di masyarakat ini konsepnya, yang di sekolah ini konsepnya. Nah, jadi di sekolah peran serta dari guru harus maksimal. Nah, sekarang guru-guru di Indonesia kan juga kadang-kala mereka ada yang masih honorer, ada yang masih mengejar sertifikasi, dan sebagainya. Di keluarga, ayah ibunya bekerja, kelas menengah baru, pulang ke rumah diserahkan ke pembantu, sehingga penyuluhan-penyuluhan itu kepada anak-anak menjadi terabaikan. Seperti itu, Mbak. Untuk kita kan udah ngebahas Pak era digital dengan segala macam kemudahan-kemudahannya gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa menyangkal bahwa teknologi digital ini juga banyak menimbulkan gangguan-gangguan terutama terhadap perhatian masyarakat dengan banyaknya streaming film, dengan banyaknya game gitu. Banyak orang-orang yang tidak memilih untuk membaca, tidak memilih untuk berliterasi gitu. Menurut perspektif Bapak seperti apa Pak mengenai platform digital ini? Literasi itu ada 6 Mbak. Literasi baca tulis, literasi finansial, literasi numerasi, literasi digital. Nah, ini literasi digital. Literasi budaya dan kewargaan, lalu literasi sains ya. Nah, jadi digital itu juga literasi. Kenapa? Karena digitalisasi itu satu proses dan yang membuatnya adalah orang-orang yang membaca buku. Jadi sekarang ada istilah literasi kesejahteraan. Kalau kamu membaca buku, produknya apa? Itu membuat mereka sejahtera. Nah, si Mark Zuckerberg, terus Steve Jobs, siapa lagi? Bill Gates. Itu orang-orang yang membaca buku ya. Nah, mereka menjadi kaya raya misalnya ya, karena produknya itu manfaat dari mereka. Jadi literasi digital itu sekali lagi memang bermata dua. Seperti belati, bisa jadi perkakas, bisa jadi pembunuh. Nah, di Indonesia memang kendalanya, yang saya bilang tadi, walaupun pemerintah sudah tuh tadi yang gerakan literasi masyarakat, sekolah, dan keluarga tadi. Peran serta dari keluarga, dari masyarakat, dari guru, harus dimaksimalkan. Sehingga literasi digital itu, keniscayaan nggak bisa kita tolak, tapi ini, kita harus membimbing nih menjadi media pembelajaran. Saya pernah mengusulkan agak ekstrim, mulailah
orang-orang tua kayak saya di rumah nih kalau lagi kumpul di meja makan, anak saya yang nomor 3 mabar terus tuh, main bareng terus game. Itu menjadi quality time buat saya. Berkonflik terus sama dia. Berkonfliknya apa? Ya memberitahu, kamu jangan begadang, habis waktu, bla bla bla. Saya sodorin buku, saya ajarin film pendek dan sebagainya. Saya bekerja keras memberikan alternatif kepada dia karena orang tua ada bosannya. Nah, sekarang sudah kelas 2 kelas 3 SMA, apa yang terjadi? Apa-apa yang saya berikan tadi, film pendek dan sebagainya, tiba-tiba dia di Instagramnya update terus film-film pendek yang dia bikin dengan teman-temannya. Jadi sekali lagi, literasi digital itu sesuatu yang membuat kita harusnya produktif. Contohnya misalnya Atta Halilintar misalnya ya, dia sebagai pionir tuh konten kreator di Indonesia, pro kontra tentu, tapi dia memberi contoh bahwa literasi digital ini bisa dapetin ini cuan. Nah, persoalannya di kita digital itu ya orang-orang tentu pada akhirnya pendidikan ya Mbak ya, literasi keluarga tadi. Mereka kemudian memproduksi hoax ya kan, sharing sebelum sharing disebarkan. Itu problem utamanya menurut saya adalah di keluarga. Setelah di keluarga, ke lingkungan, setelah ke lingkungan di sekolah. Seperti itu. Jadi Madrasatul Ula tadi, keluarga harus bekerja keras. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa zamanmu nanti keras. Gitu loh. Jadi saya sebagai orang tua ya bekerja keras agar anak-anak saya tidak salah jalan. Saya nggak bisa menolak, nggak bisa saya. Nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton TV kabel. Kata anak saya nggak minta dilahirkan, ayah. Kenapa saya lahir? Setelah lahir, ayah jolim sama saya. Ayah diskriminatif sama saya. Ilmu pengetahuan, kenapa nggak boleh saya nikmati? Kenapa ayah khawatir? Gitu. Ya bahasanya gitu anak saya. Ajari dong mana yang benar, mana yang baik. Seperti itu. Itu Mbak. Jadi memang yang Bapak bilang tadi ya, ini adalah pisau bermata dua, harus pintar-pintar kita yang menyaring dan memanfaatkan era digital ini gitu Pak ya. Ya. Nah, untuk akses sastra sendiri Pak, menurut Bapak seberapa penting sih masuknya akses sastra di era digital ini? Ya, sastra luar biasa Mbak. Literasi baca tulis itu sastra Mbak. Jadi kalau saya searching itu misalnya apa? Searching apa stalking istilahnya, saya lupa. Pokoknya komunitas-komunitas sastra itu ada yang disebut komunitas emak-emak menulis, ada yang menulis komunitas penulis perempuan, ada yang nulis aja dulu. Itu semuanya digital Mbak. Nggak pernah ketemu darat, sesekali pada akhirnya mereka kangen bertemu, lalu mengumpulkan tulisan kisah inspiratif atau kumpulan cerita pendek, puisi. Jangan kaget kalau emak-emak memberitahu ke saya, Pak, saya sudah menulis 70 buku. Hah? 70 buku? Nah, jadi ini ada level-levelnya. Penerbit-penerbit major seperti Gramedia, ini sekarang tidak bisa sendirian lagi. Karena semuanya sudah melek, Mbak. Emak-emak tuh udah bisa nyetak buku sendiri. Dia mengetik di laptopnya, beli laptop, mengetik, di print, di tempat fotokopi misalnya, lalu diperbanyak dia fotokopi, lalu dia cetak covernya dalam bentuk kertas foto, dijilid jadi berfoto, dia swafoto. Hey, buku baru saya, beli dong, PO, pre-order. Akhirnya orang pada pesan. Nah, sastra ternyata di Indonesia ini luar biasa Mbak. Hanya memang orang-orang cendekiawan misalnya ya, orang-orang kritikus sastra memang sekarang sedang meresahkan, mengkhawatirkan kualitasnya menurun. Karena kenapa? Ada yang proses menulisnya instan misalnya, tiba-tiba misalnya 1 hari bisa bikin novel, 2 hari bisa bikin novel, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, sedangkan Pramudia Anantatur bisa bertahun-tahun. Novel saya aja Balada Siroy 6 tahun risetnya. Jadi ada yang memang melabrak hal itu. Tapi menurut saya itu adalah embrio. Hal yang harus kita terima, yang kemudian pelan-pelan nanti orang itu juga akan memperbaiki kualitasnya.
Jadi sekali lagi sastra itu menjadi bagian dari kehidupan di era digital sekarang, Mbak. Ini sangat sangat menggembirakan. Termasuk penerbit pertama di Indonesia, Balai Pustaka, itu bangkit lagi, Mbak, merespon ini. Luar biasa, Mbak. Jadi buku-buku sastranya difilmkan. Akan ada muncul film Siti Nurbaya, akan muncul film-film lainnya. Jadi sekarang ekranisasi, bagaimana buku sastra masuk ke layar-layar bioskop. Jadi ke ruang-ruang keluarga di TV-TV kabel. Itu semua bahan bakunya dari novel, dari sastra. Sastranya ada yang dari platform digital, ada yang dari mainstream, dari konvensional. Jadi menggembirakan. Soal pro kontra kualitas nanti membaik dengan sendirinya. Seperti itu. Pak, menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang kita tidak bisa menahan laju digitalisasi ya, sesuatu yang harus kita embrace, sesuatu yang harus kita terima. Bahkan yang Bapak bilang, Bapak aja yang dulunya dari mesin tik aja bisa menyesuaikan diri gitu kan sampai ke posisi sekarang gitu. Iya, platform digital. Jadi ini bukan musuh ya Pak, ini bukan musuh, ini adalah teman, fasilitas kita untuk lebih maju gitu ya. Iya, saya sekarang teman-teman misalnya ada yang pengen belajar nulis ke saya di Papua, bahkan ada yang misalnya buruh migran atau diaspora yang di luar, tinggal ikut kelas menulis online saya menjadi lebih mudah dengan aplikasi-aplikasi sekarang menjamur. Nah, tinggal tadi itu kita menjadikan aplikasi itu berdaya guna atau menjadi alat pembunuh, seperti itu. Tuh. Jadi sekarang coba Bapak sebagai Duta Baca Nasional, tadi Bapak sudah bilang ada wisata literasi, Bapak membantu orang-orang di pelosok-pelosok untuk membaca. Selain itu apalagi Pak, sebagai seorang Duta Baca, hal apa yang nyata Bapak lakukan untuk masyarakat, untuk menggiatkan penulisan, menggiatkan membaca, dan sebagainya Pak? Saya tentu tidak bisa bekerja sendirian ya. Jadi safari literasi misalnya, itu adalah satu program kerja mengampanyekan budaya membaca dan menulis. Jadi rupanya saya mendengar dari orang-orang tidak cukup kalau saya menghimbau saja. Harus muncul, saya harus muncul. Saya muncul, apalagi menurut mereka tangan saya satu, katanya bisa lebih menyemangati mereka. Jadi sebagai duta baca itu ketika hadir secara onsite di lokasi, mereka bisa lebih bersemangat. Nah, itu tidak bisa sendirian. Saya bekerja sama dengan perpustakaan provinsi, dengan komunitas-komunitas literasi, ada orang per orang. Nah, yang nanti besok safari literasi sampai Papua. Ada satu program kerja lagi nih yang menurut saya ini sangat berat. Apa? Kampanye di daerah 3T tahun depan. Jadi nanti saya akan ada di Karimata, akan ada di Tual, akan ada di Mentawai atau di Nias, akan ada di terdalam, terluar. Nah, jadi saya akan mendatangi desa-desa perbatasan misalnya ya, yang saya pernah juga sewaktu belum jadi Duta Baca Indonesia melakukan itu, tapi legalitasnya tidak semudah seperti sekarang. Kalau dulu tuh saya punya uang lebih misalnya dari istri, pakai tuh silakan traveling, saya traveling ke desa-desa. Konfliknya banyak di lokasi gitu, karena dianggap liar ya, dianggap siapa nih, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya mau minta sumbangan karena saya cacat kan, jangan-jangan saya disusupkan intelijen dan sebagainya lah. Nah kalau sekarang lebih mudah Mbak, jelas saya mau ke sana, saya Duta Baca Indonesia, udah jelas ke sana saya representasi dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah jadi dua program besar saya besok itu tadi kampanye di daerah 3T dan safari literasi. Nah yang paling pendek bulan Mei saya mengumpulkan tulisan-tulisan dari pegiat literasi di daerah-daerah, nanti diluncurkan di Perpusnas Writers Festival bulan Mei 2022. Jadi sekarang saya sedang menyusun itu. Juga mengumpulkan tokoh-tokoh literasi, pegiat-pegiat literasi, saya buat profilnya, saya bukukan lagi,
nanti diluncurkan di Perpusnas Writer Festival. Semuanya diterbitkan oleh Perpusnas Press. Nah, dengan cara seperti itu sekarang ini di bawah, Mbak, yang tidak, yang maksudnya yang bukan terlupakan ya, yang belum tersentuh oleh media massa misalnya. Ada orang yang emak-emak tadi ya, yang ngurusi anak, dia berjualan, tiba-tiba nulis buku gitu. Nah, saya harus mensupport dia. Saya mengabarkan ke media massa bahwa bantu dong informasiin misalnya kayak gitu. Kompas sering tuh memuat di halaman belakang aktivis-aktivis literasi. Jadi kita harus mengapresiasi mereka, intinya seperti itu. Menarik banget Pak. Ini saya doakan semoga program-program Bapak lancar semua di tahun depan. Ini akan menghasilkan bukti nyata meningkatkan daya literasi di Indonesia. Nah sekarang Pak. Mudah-mudahan ya, butuh support juga dari semua, dari Adisa juga ya. Ya Pak, pasti disupport penuh kalau kami dari Jakten Pak, tenang. Ya. Nah, kebetulan saya ada pertanyaan nih Pak. Ada yang bertanya dari Mbak Stella di Jakarta. Dia bertanya, suka duka Bapak sama jadi duta baca dengan keterbatasan fisik, apakah ada kendala yang Bapak alami? Bisa di-share Pak? Nah, menarik. Tadi barusan ya saya katakan. Saya sekarang sebagai duta baca Indonesia menjadi lebih mudah karena ada legalitas dari negara. Dulu waktu melakukan ini sebelum jadi duta baca, masih jadi aktivis, tadi kan kendalanya kadang-kala saya cuma mau bertanya misalnya, di sini ada taman bacaan nggak? Misalnya ke siapa lagi bertanya, masa ke tukang jual sayur? Pasti harus tanya ke instansi kan? Nah kadang-kala di situ mendapat perlakuan nih, mau apa nih, cacat ini minta uang pastikan. Nah kalau kayak gitu tuh susah. Walaupun akhirnya setelah saya jelaskan gitu, saya ini masih gembala sapi ya, saya ini duta baca Indonesia gitu ya. Saya ini aktivis literasi dari Rumah Dunia Serang Banten, datang ke satu desa misalnya, saya ingin membantu, apa yang bisa saya berikan ya, saya ini pengarang, harus saya bawa tuh bukunya. Nah kalau sekarang dimanapun saya menyebut, apalagi sekarang Perpusnas udah media massa juga bantu, blow up medianya luar biasa, semua sudah tahu saya duta baca, menggantikan Najwa Shihab, udah safari literasi nih Mbak. Udah lancar Mbak, saya bilang saya mau safari literasi ke kota-kota ini, udah saya dong, kayak gitu, lebih mudah, alhamdulillah, nggak ada masalah. Seru banget Pak, jadi dengan Bapak dinobatkan sebagai duta baca, banyak benefit untuk Bapak juga, dan saya yakin juga benefit buat orang-orang keluar juga pasti banyak gitu ya Pak. Nah, ini saya mau nambahin. Saya sekarang udah sepuh sebenarnya, umurnya udah 58 tahun Mbak. Kenapa saya bersemangat terus? Karena mungkin mantan atlet tadi ya. Jadi saya sarankan ke semua pegiat literasi atau ke semua anak-anak muda, rajin berolahraga. Siapa nanti yang menggantikan saya kalau saya diberi umur panjang, kesehatan, dan Perpusnas masih mempercayai saya sampai 2025, itu harus ada yang menggantikan tuh. Nah, maka ya dari sekarang terus belajar, dekat dengan masyarakat, menulis terutama ya, harus jadi role model. Kalau kamu jadi duta baca, tentu harus mencontohkan. Ya, saya misalnya di satu desa, di satu kota lah, misalnya ada juga yang nggak kenal saya, dia bertanya, ini siapa? Golagong. Golagong itu apa, nama perusahaan atau apa gitu kan, ada yang kayak gitu Mbak. Dan nggak apa-apa, saya kasih tahu, oh nama saya Golagong itu. Oh jadi Golagong itu Bapak? Iya. Nah Bapak bisa jadi duta baca, bagaimana? Anak saya pengen jadi duta baca, caranya bagaimana? Melamar kemana? Harus bagaimana? Nah saya mengatakan, saya juga nggak melamar kemana-mana, nggak pasang baliho di pinggir jalan, nggak punya tim sukses ya kan, nggak pernah visi misi program gitu, pilih saya enggak. Barangkali ini adalah saya rasa Perpusnas punya riset and development mungkin ya, mungkin saya jawab mungkin banyak pegiat literasi, tapi mungkin karena saya yang paling tua kali ya, jadi mungkin dihadiahkan ke saya jawab begitu. Jadi sekali lagi suka dukanya tidak ada. Baik Pak, ini kita seru banget ngobrolnya, nggak kerasa waktunya udah mau habis. Saya punya around 4 menit lagi lah before closing nih Pak. Hibur kami sedikit dong Pak, sebagai penulis ratusan buku di Indonesia. Ya. Apa tadi?
Apa Mbak? Hibur kami Pak, hibur. Hibur? Kami masih punya sekitar 4 menit. Saya punya Oke, sekitar baca 4 puisi menit ya. Pak. Boleh, Baca silakan. puisi. Silakan Mbak, Pak. sorry. Suara saya itu terputus-putus nggak? Jelas nggak kalau baca puisi? Saya sih dengarnya jelas Pak. Oke, sip. Puisi by Golagong. Silakan Pak. Buku adalah kamu. Iya, kamu. Bagiku, buku adalah kamu. Iya. Tentang fajar yang indah, senja abadi, gunung penuh misteri, lautan bergelora. Setiap halamannya menyimpan kenangan tentang kamu. Iya, kamu. Kamu ingat awal mulanya, aku duduk di kafe, kamu duduk di seberangku. Sepatumu berlumpur, ransel birumu penuh perjalanan. Kamu tersenyum, mengajakku bertukar masa depan. Sementara itu gerimis di jalanan terpisah oleh kaca. Mari kita eja bersama-sama. Buka halaman pertama. Kita baca dan kita bicara tentang lautan ilmu. Sekarang buka halaman kedua. Rindu kita selalu bergelora. Katamu, simpan saja rindu itu. Biarkan abadi di hati. Coba buka halaman ketiga. Tak terasa kita membacanya hingga bermimpi. Katamu, aku pemimpi. Halaman berikutnya, kita berada di puncak. Katamu, kita berdiri di sana, tersenyum tentang bintang-bintang, menikmati kamera dan tepuk tangan. Bagiku, buku adalah kamu. Tak akan pernah selesai aku baca. Tak akan pernah selesai aku baca. Ya, 17 Mei 2021. Yay! Thank you so much, Pak Golagong. It's such a wonderful interview that I have with you. Keren banget, Bapak. Thank you so much untuk sharing banyak hal. Saya belajar banyak hal juga. Saya yakin yang nonton juga pasti belajar banyak hal. Semoga Bapak sukses terus di Duta Bacanya. Semoga semua perjalanannya smooth dan lancar, mulus, dan akan menghasilkan banyak keajaiban di dunia literasi di depannya, ke depannya Bapak. Thank you banget buat waktunya Pak Golagong. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Ya Pak, keren Pak, keren banget. Saya speechless sama Bapak. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton hari ini sesi kami bersama dengan Pak Golagong. Semoga sesi ini fruitful untuk semuanya, semoga sesi ini menyenangkan untuk semuanya. Atas nama Sarina Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Sarina Jakarta Content Week 2021 dan Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Golagong. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Dadah. Bye-bye.
Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah